Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, sahabat keluarga Muslim? Mudah-mudahan Anda tetap dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi kita dalam bincang sehat sore ini, yaitu bersama Dr. Muhammad Arif Pratama, MKED, sudah hadir bersama kita di sini. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih banyak, Dok, sudah hadir bersama kita di sini. Ini kali keduanya, Dok, ya, Iya. mampir bersama kita di Bincang Sehat. Ya, sahabat kaum muslim, hari ini kita akan membahas tentang gagal ginjal, haruskah cuci darah? Nah, ini salah satu penyakit yang mungkin sangat berbahaya sekali dan ini sangat perlu untuk kita ketahui, sahabat kaum muslim. Oleh karena itu Anda bisa nanti berpartisipasi menghubungi kami di 0617944280 atau 282 dan bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda melalui via WA atau SMS center kami di nomor yang sama di 0813 70031616. Dan kami juga tidak lupa, sahabat kaum muslim, mengucapkan kepada Jikroyat yang telah mendukung atau mensupport program kita ini berupa pakaian Kemko seperti yang saya kenakan saat ini. Ya, baik, sahabat kaum muslim, kita akan bincang-bincang dengan dokter. Ya, ini kita membahas tentang gagal ginjal, Dok. Ya, nah. Sebelum ini mengerti, sahabat kaum muslim juga untuk mengetahui apa itu gagal ginjal, kita juga sering mendengar itu penyakit atau sakit ginjal, Dok, ya, atau penyakit ginjal. Nah, dua istilah ini apakah sama atau berbeda, tuh, Dok? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Salam TV yang dirahmati Allah. Pertama, sebelum saya mulai ke penyakitnya, saya mau berbicara dulu mengenai organ ginjal itu sendiri, ya. Iya, silakan. Sebenarnya organ ginjal itu organ apa gitu, fungsinya untuk apa kan? Betul. Gitu ya. Jadi organ ginjal itu sendiri mungkin kita tahu organ yang ada di dalam rongga abdomen atau rongga perut kita. Lebih tepatnya dia di bagian perut bagian belakang. Dia bentuknya seperti kacang. Dia pada orang normal itu ada 2 buah, ada kiri dan kanan. Nah, fungsi utamanya sebenarnya fungsinya cukup banyak, ya, tapi fungsi utamanya yang mungkin kita tahu juga itu adalah untuk menyaring darah atau memfiltrasi darah. Jadi memfiltrasi darah apa? Memfiltrasi dari zat-zat sita atau zat-zat toksik yang harusnya dikeluarkan oleh tubuh kita. Jadi dia difiltrasi atau disaring melalui ginjal. Ya, jadi untuk dikeluarkan nanti lewat urin kita. Jadi ini sangat penting fungsinya. Selain itu juga fungsi ginjal yang lain itu untuk menghasilkan salah satunya eritropoietin. Ini salah satu hormon yang penting dalam produksi sel darah merah kita. Ya, erat kaitannya nanti untuk kita mengetahui bagaimana proses perjalanan penyakit ginjal itu sendiri. Yang lain, fungsi ginjal ini penting untuk menjaga pH darah kita, sistem elektrolit tubuh kita itu dijaga oleh ginjal itu sendiri. Nah, penyakit ginjal sebenarnya banyak, ya Bang. Jadi segala sesuatu yang bisa menyebabkan kelainan atau kerusakan kepada ginjal bisa kita sebut dengan penyakit ginjal. Bisa dalam artian penyakitnya itu penyakit bawaan, penyakitnya keganasan atau tumor, penyakitnya itu peradangan, ataupun penyakit yang kita sebut dengan penyakit autoimun itu bisa. Nah, gagal ginjal itu sendiri adalah akibat dari penyakit ginjal yang berupa tahap akhir. Jadi tahap akhir kita sebut dengan gagal ginjal. Gagal ginjal berarti gagal ginjal ini lebih bahaya atau lebih parah seperti itu, Dok? Iya, jadi keadaan finalnya gitu ya, tahap akhir. Nah, kalau istilah batu ginjal itu masuk ke penyakit ginjal atau di kantong kemih itu bagian mana, Dok? Itu atau apa bisa dimasukkan ke istilah penyakit ginjal ini juga atau gagal ginjal? Ya, jadi penyakit ginjal banyak. Salah satunya termasuk itu adalah penyakit batu ginjal. Batu ginjal sendiri seperti namanya ada batu di ginjal dan saluran kemih gitu. Oh, seperti itu. Iya, jadi dari ginjal seperti saya sebutkan di awal fungsinya kan untuk memfiltrasi zat-zat sisa yang nantinya akan dikeluarkan lewat urin. Nah, jadi salurannya mulai dari ginjal ada namanya nanti ureter, baru nanti dikumpulkan di kandung kemih. Jadi tiap saluran itu juga bisa terbentuk batu di situ. Begitu. Nah. Dan batu ginjal ini juga di akhirnya nanti bisa menjadi gagal ginjal bisa. Gitu.
Berarti gagal ginjal ini ya di mana ginjal tidak dapat lagi menjalankan fungsinya seperti itu dok ya. Oke, maka itu disebut dengan istilah gagal ginjal. Tapi sebelum masuk gagal ginjal itu bisa juga terjadi dulu proses sakit atau penyakit-penyakit yang lain dok Iya, ya, penyakit benar. ginjal seperti itu. Nanti akan dokter jelaskan juga apa-apa saja mungkin ya penyakit-penyakit yang bisa mengarah komplikasinya ke gagal ginjal dok ya. Nah sebelum itu dok penyebabnya itu banyak nggak dok, misalnya dari makanan, dari eksternal atau dari internal dari tubuh kita ada nggak dok sehingga terjadinya gagal ginjal? Iya. Jadi untuk gagal ginjal ini sendiri, secara umum kita bagi menjadi dua. Ada yang mungkin pernah dengar namanya gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Ya, kalau istilah medisnya gagal ginjal akut disebut dengan acute kidney injury dan gagal ginjal kronik disebut dengan chronic kidney disease. Jadi istilah ini pun mungkin sering kita dengar ya, akut sama kronik. Iya betul. Sebenarnya apa beda akut dan kronik ini gitu ya? Iya silakan dok. Kadang mungkin di masyarakat suka agak kebalik gitu ya. Jadi akut dan kronik ini menyatakan perjalanan dari penyakitnya itu. Jadi akut ini menyatakan perjalanan penyakit yang berlangsung cepat. Oke, itu Dan akut kalau dok iya, ya. dan kalau kronik kebalikannya, dia prosesnya berjalan lama. Lama. Ya progresifnya lama. Oke, dan ini gagal ginjal ini termasuk bisa dua-duanya? Bisa dua-duanya. Ada gagal ginjal akut dan ada gagal ginjal kronik. Oke, nah yang biasanya yang diderita oleh masyarakat itu yang kronis apa yang akut dok? Ya, dan juga dua-duanya sering diderita oleh masyarakat. Jadi Oke. patokannya kalau di gagal ginjal ini mungkin di penyakit yang lain berbeda, tapi kalau di gagal ginjal ini patokannya adalah 3 bulan. Jadi di atas 3 bulan penyakit ginjal itu kita sebut dengan gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik itu di atas 3 bulan. Dan kalau gagal ginjal akut prosesnya berjalan cepat, biasa dalam waktu beberapa hari sampai maksimal itu 3 bulan. Oke, jadi bisa dalam hitungan hari ini bisa terjadi dok ya Bisa. penyakit gagal ginjal seperti itu. Itu faktornya apa aja tuh dok? Nah, kalau untuk gagal ginjal akut, ini faktor penyebabnya ini itu kita bagi menjadi 3. Faktor penyebabnya istilahnya disebut dengan prerenal. Prerenal ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan aliran darah ke ginjal itu berkurang secara tiba-tiba. Misalnya seperti kasus dehidrasi. Orang luka bakar, orang dehidrasi berat misalnya diare berat, kemudian penyakit-penyakit yang menyebabkan aliran darah yang berkurang, pompa jantung yang berkurang, misalnya orang serangan jantung, bisa komplikasi jadi gagal ginjal, bisa. Jadi karena jantung ini kan fungsinya untuk memompa darah. Jadi yang memompakan itu pompanya rusak, aliran darahnya nggak sampai ke jantung, ke ginjal. Dan kemudian bisa juga karena pembuluh darahnya mengalami pelebaran. Misalnya seperti keadaan infeksi berat yang sering kita sebut dengan istilah sepsis namanya. Nah itu juga menyebabkan aliran darah ke ginjal berkurang. Terjadi gagal ginjal akut yang penyebabnya prerenal atau sebelum renal. Kemudian bisa juga gagal ginjal akut ini penyebabnya di ginjal itu sendiri. Misalnya infeksi pada ginjal atau inflamasi yang kita sebut dengan glomerulonefritis. Kemudian keracunan obat-obat, misalnya antibiotik kalau kita minum dalam dosis yang besar atau antibiotik tertentu yang memang dia toksik terhadap ginjal, itu bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Oke, ini mungkin kenapa ya minum obat itu harus sesuai dengan resep dokter dok ya. Iya, itu yang gagal ginjal akut yang penyebabnya ginjal. Nah terkait tadi yang Bang Daus sampaikan, apakah batu ginjal itu bisa? Itu yang penyebabnya itu postrenal atau setelah ginjal. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan aliran urin itu terhambat. Misalnya tadi ada batu di salurannya sehingga bisa mengganggu aliran urin. Ada tumor. Terus batu ini memang batu terbentuk di dalam kandungan kemih itu atau memang batu yang masuk gimana dok? Batu yang terbentuk di dalam saluran kemih itu sendiri. Berarti bukan dari batu dari luar termakan kemudian Iya, masuk enggak. langsung Jadi kalau yang kita menutup makan kandung kemih bukan seperti beda itu. salurannya, iya. Itu beda dok. Beda ya? salurannya, itu saluran pencernaan. Kalau ini Oke. batunya terbentuk dari saluran kemih itu sendiri. Bisa batunya bersifat dari kalsium atau bahkan batu yang bersifat asam. Misalnya apa? Batu dari asam urat. Selama ini kita tahu mungkin asam urat kenanya ke sendi, tapi bisa juga asam urat itu mengkristal membentuk batu di saluran kemih. Batu asam sitrat dari vitamin C.
Oh, jadi Jadi nggak boleh banyak-banyak vitamin C juga, Dok ya? ya memang segala sesuatu yang berlebihan kan memang nggak bagus gitu. Betul. Itu vitamin C yang ada pada tumbuh-tumbuhan, sayuran, nabati atau minum obat tablet gitu, Dok? Ya, jadi biasanya kalau vitamin C itu Hmm. kita butuh satu harinya itu nggak terlalu banyak, di bawah 100 miligram kita butuh. Oke. Sementara kalau kita dapat intake dari makanan, kita Hmm. makan makanan atau sayuran ataupun buah-buahan itu Iya. biasanya nggak akan berlebih. Biasanya yang sering berlebih itu dari intake kita dari suplemen-suplemen Suplemen, ataupun oke. suntikan-suntikan yang tidak kita barengin dengan Mm-mm. konsumsi atau minum air putih yang banyak. Iya, alhamdulillah, Dok ya. Saya kirain tadi dari sayuran, Enggak, buah-buahan, jadi biasanya tidak takut akan juga berlebihan. makannya, Dok ya, kalau banyak seperti itu. Ya, Iya, ternyata memang suplemen-suplemen atau suntikan ini harus juga dengan sesuai resep dokter juga, ya, Dok ya. harus Tidak boleh berhati-hati. sembarangan ke tempat perawatan khusus kecantikan, mungkin di situ bukannya dokter, Dok ya. Jadi disuntikkan dan sebagainya berbahaya, sahabat kaum muslim. Nah, kemudian Dok tadi juga bisa karena dehidrasi. Nah, ini misalnya seperti puasa, ini bagaimana, Dok? Apa itu juga bisa seperti itu berbahaya ke ginjal? Ya, jadi kalau untuk kasus puasa kita memang Hmm. dalam keadaan dehidrasi. Iya. Cuman pasti Allah udah memberikan perintah puasa itu sudah pasti yang menciptakan itu tahu kondisi Betul. atau keadaan tubuh manusia, lebih tahu daripada kita sendiri. Hmm. Pastinya keadaan puasa ini tidak sampai menyebabkan keadaan gagal Dehidrasi. ginjal akut. Oke. Biasanya dehidrasi dalam tingkatan yang lebih parah dibandingkan puasa. Oke, iya, Misalnya iya, iya. seperti tadi saya katakan Hmm. luka bakar. Luka bakar itu, apalagi luka bakar yang luas, Hmm. itu bisa terjadi penguapan yang besar-besaran. Sehingga eh, kadar cairan dalam tubuh akan menurun, sehingga darah kita akan menjadi lebih kental, sehingga alirannya menjadi lebih lambat. Begitu. Oke, nah kalau orang nih, Dok, tidak minum-minum itu berapa hari bertahan itu, Dok, dehidrasinya itu bisa menyebabkan apa namanya bisa merusak ginjal itu. Oke, pertama kalau untuk berapa harinya ini sebenarnya tergantung pada orangnya, Iya. nggak sama semuanya. Jadi eh, tentu orang yang besar dan orang yang kecil itu konsumsi atau porsi daripada kadar air kita itu kan beda-beda. Tentunya orang yang badannya lebih besar Iya. itu porsi airnya lebih besar juga, dan tidak minum dalam waktu yang lebih singkat akan menyebabkan kelainan ginjal yang lebih parah gitu dibandingkan orang yang berat badannya atau ukuran badannya lebih kecil begitu. Jadi itu sebenarnya tergantung kepada orangnya sendiri, tidak sama semua orang. Oke, nah itu sabar konsumsi itu faktor pertama tadi, Dok ya, untuk yang akut, Dok tadi, Akut, Dok. ya, Oke. itu gagal ginjal akut. Faktornya hanya itu saja atau ada lagi, Dok? Itu tadi kita bagi menjadi 3 jadinya. Jadi yang bisa prerenal, renal, dan postrenal. Oke. Nah, kemudian kalau kronisnya gimana, Dok, dokternya? Nah, kalau kronis, ini biasanya penyakitnya disebabkan oleh keadaan-keadaan penyakit lain yang juga kronis. Kalau di rata-rata di seluruh dunia, 2 penyebab utama dari gagal ginjal kronis ini adalah penyakit DM dan penyakit hipertensi. Ini dua-duanya penyakit kronis yang menyumbang porsi terbesar dalam kejadian penyakit gagal ginjal kronis. Yang lain itu ada juga, misalnya tadi saya sebutkan peradangan di ginjal, glomerulonefritis kronis, ataupun penyakit lupus autoimun. Jadi imunnya itu menyerang badannya sendiri. Itu sebagian kecil, sekitar 2-3% itu bisa juga disebabkan oleh lupus. Tapi 2/3 dari seluruh penyebabnya itu adalah oleh karena diabetes dan hipertensi. Oke. Baik, Dok, ada penelepon yang masuk. Kita angkat telepon dulu, Dok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Ibu Dian dari Bandung, Pak Ustadz. Iya, Ibu Dian dari Bandung. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah pulang liburan nih, off dulu. Oke. Sehat. Iya. Silakan, Bu Dian, pertanyaannya, Bu Dian. Selamat sore Pak Dokter. Selamat sore Bu Dian. Ya, mau tanya saudara, awalnya tuh sakitnya asam urat. Ya, asam urat terus jadi ke lutut. Ya. Setiap ke dokter tuh yang dikasih obat tuh lututnya. Jadi lutut sembuh, jadi lagi lutut sembuh, akhirnya kena ginjal. Ya. Gagal ginjal.
disarankan cuci darah. Cuma Ya. baru sekali sudah nggak kuat sakit, kadarullah sekarang udah meninggal dok. Jadi gejalanya kalau ginjal tuh apa kurang minum terus panas di punggung nggak dok? Ya. Ya, tunggu jawabannya syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dian bergabung lagi bersama kita dalam kesempatan kali ini. Ibu Dian ini hampir tiap minggu bergabung bersama kita Oh, ini. Ya, Masya terima kasih Allah. banyak Bu Dian. Iya, tadi cerita saudara beliau ya. Ini beliau sudah meninggal juga ya, yang Iya. diceritakan tadi pernah mengalami gagal ginjal. Nah, kira-kira apakah disebabkan karena kurang minum tadi atau gimana, Dok? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Dian yang dirahmati Allah. Jadi salah satu penyebab dari gagal ginjal juga memang tadi saya ceritakan sebagian besar itu penyakit diabetes dan hipertensi, terutama gagal ginjal kronik tadi. Tapi ada juga sebagian kecil penyebabnya itu bisa dikarenakan asam urat tadi. Asam urat. Asam urat juga kalau dibiarkan berlama-lama juga bisa toksik ke ginjal. Itu sebagian kecil Iya, iya. bisa penyebabnya seperti itu. Tuh. Jadi seperti saudara Ibu Dian tadi itu keadaannya sepertinya asam uratnya sudah tinggi dan itu berlangsung lama tidak terkontrol. Sama seperti penyakit-penyakit tadi hipertensi, penyakit juga diabetes akan menyebabkan kerusakan pada struktural daripada unit penyaring ginjal itu, yaitu namanya glomerulus itu. Jadi hal seperti tadi kita sebut dengan hiperurisemia, peningkatan kadar asam urat. Pada keadaan akut tadi menyebabkan dia akan menumpuk ke sendi-sendi yang kita sebut dengan gout arthritis atau sakit asam urat, Iya. yaitu di masyarakat. Tapi bisa juga menyerang ke lain. Salah satu tadi kita cerita bisa jadi batu. Betul. Dan dia bisa menyebabkan toksik ke ginjal, jadi gagal ginjal kronik yang diakibatkan oleh asam urat tadi. Oke, jadi kalau asam urat terus dengan dalam jangka waktu yang lama ini berpotensi dok ya, Iya. akan terjadinya penyakit ginjal atau gagal ginjal. Iya. Nah kemudian masalah kurang minum tadi itu gimana dok? Ya, terima kasih. Jadi seperti saya cerita di awal, penyakit gagal ginjal ini sangat luas penyebabnya, banyak sekali. Apakah tidak minum itu atau malas minum langsung menyebabkan gagal ginjal? Sebenarnya dibilang kurang tepat, ya memang kurang tepat juga. Tapi dibilang salah nggak juga. Karena kita tahu asupan cairan atau konsumsi air putih itu sangat penting. Kita butuh sekitar 2-3 liter per hari. Tapi apakah murni dari situ saja konsumsi kita turun dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal? Tentu tidak. Tentu ada penyakit-penyakit yang lain yang berkontribusi lebih baik, lebih besar terhadap kejadian gagal ginjal itu. Tapi tetap konsumsi air putih itu sangat penting. Dan apakah tadi diceritakan gejala gagal ginjal itu ada panas di punggung? Tidak selalu. Jadi bahkan penyakit-penyakit ginjal tahap awal itu dia tidak ada gejala apa-apa. Seperti itu dok Gitu. ya. Tapi kalau sudah nanti fungsi ginjalnya sudah berkurang di bawah 50%, baru muncul gejala-gejala yang khas yang kita jumpai pada penyakit ginjal. Seperti misalnya gejala lemas, ada gatal-gatal di kulit, Iya. mual muntah, kencingnya menjadi sedikit. Nah itu sudah muncul gejala-gejala yang mengarahkan penurunan fungsi ginjal yang lebih bermakna. Oke, baik. Terima kasih banyak dok. Nah, jadi dari pertanyaan Ibu Dian ini tadi ini menjadi pelajaran bagi kita juga. Salah satunya dokter menyampaikan bahwasanya ya jangan membiarkan ya asam urat ini terlalu lama dok ya. Ya. Tidak diobati ini akan bisa berefek kepada gagal ginjal. Ya. Iya, baik sahabat kaum muslim, kita jeda terlebih dahulu, tetap di Bincang Sehat. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.